Oke. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara kasih Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan harian minggu ini, tanggal 7 sampai dengan tanggal 12. Kita akan berada dalam satu tema, hidup kita. Nah, hari ini 7 Desember, hidup kita bagian yang pertama. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan dengan tema hidup kita di bagian yang pertama ini, mari kita berdoa lebih dulu. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami sepanjang hari kami bekerja, dan sekarang kami hendak mendengarkan sabdamu yang kudus, supaya kami bisa mengerti dengan sungguh apa yang menjadi tujuan dan makna hidup kami ini. Karena itu Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami berserah dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan ini, mari kita memuji Tuhan lebih dulu. Dari Kidung Pujian 37, dalam rumah Bapakku. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu. Ia pergi ke negeri terang dan bakar, untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, bila percaya kau diterimanya. Yesus mati di atas salib yang hina, untuk menghapuskan segala dosa. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita akan berkumpul di rumahnya. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat,
Ya, satu ayat dari Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Satu hal yang ku minta kepada Tuhan, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan-Nya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa toh? Kenapa kita kok meminta supaya kita diam dalam rumah Tuhan seumur hidup kita? Yang pertama, kenapa? Karena kita ini keluarga Tuhan. Saudara dan saya adalah keluarga Tuhan. Jadi ya sudah sewajarnya kalau kita ingin diam bersama dengan Tuhan di rumah Tuhan. Loh Pak, saya masih pengen hidup, belum pengen mati Pak. Kok kita minta diam? Ingat, rumah Tuhan bukan hanya di surga, di sini, di tempat saudara, di rumah saudara, itu juga rumah Tuhan. Tubuh kita ini juga rumah Tuhan. Loh, lalu apa maksudnya? Kalau kita ingin diam dalam rumah Tuhan, semuanya. Karena kita keluarga Tuhan, maka yang dimaksud kita diam dalam rumah Tuhan adalah pengharapan kita, sukacita kita, ya, keselamatan kita, hidup kita itu ada di dalam Tuhan. Nah, ini loh yang penting. Jadi kalau kita ingin diam dalam rumah Tuhan itu wajar. Kenapa? Karena kita keluarganya. Dan itu berarti hidup kita ini, keselamatannya, sukacitanya, damai sejahteranya, itu bergantung kepada Tuhan. Nah, karena semuanya bergantung kepada Tuhan, maka sangat wajar dan memang harus demikian kalau kita itu ingin hidup dan tinggal diam dalam rumah Tuhan. Nah, di situ kita akan menyaksikan kemurahan-kemurahan Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, Mazmur 27 ayat 4 ini hendak membawa kita, karena kita ini keluarga Tuhan, maka mari kita juga berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga hidup kita, sukacita kita, semuanya bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa itu? Pujian kita tadi mengatakan dalam rumah Bapakku banyaklah tempat Ia. Itu berarti kalau hari ini kita hidup, kalau nanti kita sudah mati, nyawa kita terpisah dari raga kita, di surga sana kita juga berkumpul dengan Tuhan Yesus di surga. Lalu dengan demikian apa yang dimaksud dengan kita ingin diam dalam rumah Tuhan dan menyaksikan kemurahan Tuhan sekarang ini apa? Sumber berkat kita itu Tuhan, ya. Sumber berkat kita itu Tuhan. Jadi kalau kita ingin diam dalam rumah Tuhan dan menyaksikan kemurahan Tuhan, seluruh pengharapan kita hanya bersumber kepada Tuhan. Jangan mencari sumber yang lain. Loh Pak, saya kan bekerja mencari sumber yang lain, bekerja ini boleh, tetapi harus dilakukan seturut dengan jalan Tuhan. Kita bekerja A, harus, yang namanya bekerja mesti baik. Sudah, yang namanya bekerja mesti di jalan Tuhan. Hanya
jangan sampai terjadi pelanggaran hukum yang ke-8. Apa itu? Jangan mencuri. Lupa, saya kan nggak mencuri, tapi saya begini. Iya, kalau itu juga jangan terjadi pelanggaran hukum ke-1. Apa itu hukum pertama, hukum ke-1? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi kalau kita ini bekerja dengan cara yang salah, berarti kita ini mencuri, kita ini juga melanggar hukum ke-1. Ada ilah lain di hadapan kita. Nah, kenapa? Karena kita tidak ketoke diam dalam rumah Tuhan ning perilaku kita nggak bener. Nah, dalam menyongsong Natal ini, masa Advent ini apa toh yang kita siapkan? Kita hidup dalam pertobatan. Kita diam dalam rumah Tuhan untuk apa? Untuk menyongsong Natal. Loh, Yesus kan sudah, iya, Natal kita, hidup baru kita, dengan kita berperilaku yang benar. Saya yakin kalau saudara melakukan itu semua pasti diberkati Tuhan. Itulah hidup kita, hidup yang berada di rumah Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan bersumbernya pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami. Mampukan malam ini Bapa, kami hidup di dalam Tuhan. Hidup kami itu adalah hidup bergantung kepada Tuhan, bergantung pada sukacita Tuhan, dan juga bergantung kepada rahmat Tuhan. Mampukan kami bekerja dengan baik dan mempercayakan diri penuh pada pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Sekali lagi kita akan pujikan bait pertama dari Kidung Pujian 37. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Sampai ketemu di bagian kedua besok malam.